Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istanada Hulia Yasmin dari kelas 10 KA. Saya ingin menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Nah, apa sih Mu'tazilah itu? Mu'tazilah adalah golongan orang yang berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat dan manusia mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Nah, lebih rincinya lagi, Mu'tazilah menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni i'tajala yang berasal dari kata ajala yang artinya menyingkirkan. Nah, Mu'tazilah ini berarti orang yang disingkirkan, orang yang tersingkir atau orang yang diusir. Nah, menurut terminologi, Mu'tazilah adalah golongan orang yang berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat dan manusia memiliki kemampuan dalam perbuatannya sendiri. Nah, pendapat lain, Mu'tazilah ini disebut sebagai golongan yang mendewakan akal. Jadi segala sesuatu yang sesuai akal. Nah, jadi apapun itu yang tidak sesuai dengan akal, mereka akan meninggalkannya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa Mu'tazilah ini berasal dari golongan Al-Qadariyah. Nah, Al-Qadariyah ini yang berselisih pendapat dengan agama umat Islam yang lain tentang pendalaman hukum pelaku dosa besar. Nah, sejarah munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul pada abad kedua Hijriah pada tahun 105 sampai 110 Hijriah. Nah, pada saat itu pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Pada awal pemerintahan, menurut pendapat lain dari luar Mu'tazilah, sesuai ucapan Hasan al-Basri saat melihat Wasil bin Atta ketika memisahkan diri dari kolako yang diselenggarakan oleh dirinya sendiri. Hasan al-Basri ini berkomentar, "I'tazala anna," dia memisahkan diri dari kami. Nah, sejak saat itu orang yang memisahkan diri disebut Mu'tazilah. Nah, ada pendapat lain, pada saat itu Mu'tazilah muncul pada saat Ali bin Abi Thalib, pada saat golongan Syiah. Mereka kecewa pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menyerah kepada Khalifah Muawiyah. Secara teknis, Mu'tazilah menunjukkan Mu'tazilah 1 dan Mu'tazilah 2. Mu'tazilah 1 muncul pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu ada golongan yang tidak ingin bercampur tangan oleh peperangan, mereka disebut Mu'tazilah. Nah, di saat Mu'tazilah 2 ini pada saat berkembang pada saat Wasil bin Atta. Nah, di Mu'tazilah 2 ini ada versi-versinya, yaitu 1 versi Asy'ariyah Rastani, versi Al-Baghdadi, versi Tashi Kubro Zada, dan versi Al-Masudi. Nah, versi Azizah Rastani ini menurut versi ini Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar sedang ia beriman, orang tersebut tetap dikatakan muslim, tetapi muslim yang durhaka. Jika ia meninggal sebelum dia bertobat, dia dimasukkan neraka terlebih dahulu, setelah itu dia dimasukkan ke surga. Nah, selanjutnya versi Al-Baghdadi. Nah, di versi ini menyebutkan bahwa Wasil bin Atta dan temannya pada saat itu diusir oleh Hasan al-Basri di majelisnya karena ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang masalah qadar dan berpendapat bahwa orang yang berdosa itu tidak mukmin dan tidak kafir. Oleh karena itu mereka disebut Al-Mu'tazilah. Nah, selanjutnya ada versi Tashi Kubro Zada. Nah, versi ini mengatakan bahwa Qatadah bin Dakma pada suatu hari masuk Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah Masjid Hasan al-Basri. Setelah mengetahui bahwa majelis itu bukan majelis Hasan al-Basri, dia berdiri dan meninggalkan majelis itu seraya berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak saat itu kaum tersebut disebut kaum Mu'tazilah. Nah, selanjutnya ada versi Al-Masudi. Nah, versi ini mereka dinamakan Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukanlah kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Nah, Mu'tazilah ini pernah membuat gempar dunia Islam selama 300 tahun.
Selanjutnya ada tokoh aliran Mu'tazilah. Nah, pelopor aliran Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah, murid dari Hasan al-Basri, yakni Wasil bin Atta. Nah, tokoh-tokohnya yaitu Bashir bin Maris, Ibrahim bin Sayyar al-Nasam, dan Abdul Hujjal bin Alab. Nah, itu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Nah, selanjutnya ada doktrin Mu'tazilah. Nah, doktrin Mu'tazilah ini mempunyai asas dan landasan tersendiri. Yang terkenal adalah lima yang pendapat, yaitu usulul khamsah. Nah, yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua ada al-adl, yaitu keadilan Allah. Dan yang ketiga ada ada al-wadu wal wa'id, yaitu janji dan ancaman Allah. Dan yang ketiga ada al-manzilah baina al-manzilaitun, yaitu tempat di antara dua tempat. Dan yang keempat ada al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar. Nah, mereka itu doktrin dari Mu'tazilah. Berikutnya ada sakti Mu'tazilah. Nah, sakti Mu'tazilah ini hanya ada dua, yaitu Basrah dan Baghdad. Nah, kedua ini mempunyai pendirinya masing-masing. Yang pertama dari Basrah dipimpin oleh Wasil bin Atta, dan yang kedua Baghdad didirikan oleh Basar bin al-Maktamar, salah satu pemimpin dari Basrah yang pindah ke Baghdad. Nah, menurut kaum Mu'tazilah, orang kafir adalah orang yang tidak patuh pada wajib dan sunnah, atau disebut dengan pelaku maksiat. Nah, mereka membagi maksiat ke dalam dua bagian, yaitu maksiat kecil dan maksiat besar. Maksiat besar dinamakan dengan kufur. Nah, adapun seseorang pada kekufuran ada tiga macam, yaitu seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, seseorang yang menganggap Allah tidak adil dan zalim. Yang ketiga adalah seseorang yang menolak eksistensi Nabi Muhammad yang menurut nasnya sudah